Alhamdulillah, segala puji telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khairul insan, bahkan sebagai khairul makhluk yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan risalah Islam. Kan syariat Islam ini umat manusia dari yang berkualitas hingga yang barat, hingga kelak kata Nabi, pasan umatku akan menamnya. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih Allah sebagai sebaik-baik makhluk, yang mana dari dia karena kelahiran beliau maka dikatakan sebaik-baik tahun adalah tahun kelahiran beliau, sebaik-baik bulan adalah bulan kelahiran beliau, dan sebaik-baik hari adalah hari kelahiran beliau. Dan semoga kita semua yang hadir di sini semuanya kelak diakoni Kanjeng Nabi sebagai umatipun, dan kelak mudah-mudahan di yaumil qiyamah beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaping 3 dumateng para masyayikh, para kiai, para ulama aswaja Kota Malang yang senantiasa kami taati, para hadirin dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kami menyitir yang sebagaimana tadi telah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, yang senantiasa disampaikan ketika waktu Maulid, yaitu sebuah firman Allah dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagimu, bagi siapa saja yarjullah, yang mengharapkan Allah, mengharapkan keridhaan Allah, wa yaumil akhir, dan pada hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia akan banyak-banyak menyebut asma Allah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa beliau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sudah merasa di kala kecilnya bahwa beliau itu akan jadi Nabi Allah. Maka diriwayatkan ketika beliau masih kecil, tatkala dia bermain-main dengan teman-teman sebayanya, tiba-tiba datang 2 malaikat, 2 orang yang bersayap dari langit, kata beliau. Kemudian mendatangi Nabi. Para teman-temannya itu pada ketakutan semua. Lantas kemudian Nabi tinggal sendirian. Nabi dibelah dadanya, dibersihkan apa yang ada di dalam tubuhnya. Hatinya dibersihkan. Dibersihkan jeroan Kanjeng Nabi dengan air Zam-Zam. Lalu dikembalikan ke dalam tubuh beliau. Maka ketika itu beliau Rasulullah SAW sudah merasa bahwa beliau adalah Nabi Allah. Maka tatkala para sahabat bertanya, "Atadriyu ka'annaka nabiyyun ya Rasulullah?" Mata tadriyu ka'annaka nabiyyun ya Rasulullah. Kapan engkau menyadari bahwa engkau adalah Nabi ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ketika dia waktu kecil tadi, dia datangi malaikat, dibersihkan hatinya, dibersihkan badannya, dibersihkan anggota badan dalam tubuhnya, dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan dalam tubuhnya. Pada saat itu beliau sudah merasa bahwa beliau adalah Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui pula bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi Nabi pada umur 40 tahun, yang ditandai dengan turunnya surat Al-Alaq.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ada sebagian mufasir mengatakan bahwa Iqra itu bermakna proklaim. Nyatakan diri Anda. Proklamasikan. Bismi Rabb. Dengan menyebut asma Allah. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Alladzi khalaq. Yang telah menciptakan. Dari sini bisa dipahami bahwasanya ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan dirinya, memproklamasikan dirinya, bahwasanya hanya dengan menyebut asma Allah, hanya demi Tuhanmu yang telah menciptakan. Memberikan pengertian bahwa beliau Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah dipilih oleh Allah untuk membawa umat manusia ini kembali kepada penyembahan hanya tunduk kepada Allah dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Sentiasa untuk taat dan ridho kepada hukum-hukum Allah yang akan membebaskan manusia dari ketundukan-ketundukan kepada aturan-aturan atau sistem selain apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di momen Maulid ini tentu menjadi teladan bagi kita semuanya. Bagaimana Rasulullah sebagai pribadi, beliau adalah seorang pilihan yang dipilih oleh Allah. Dengan akhlaknya yang mulia, dengan keagungan budi pekertinya, begitu pula dengan kemampuan-kemampuannya di dalam segenap hal, termasuk di dalam memimpin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Apabila kita memperhatikan dalam ceramah-ceramah Maulid, sudah sering kita ketemui, sudah sering kita dengarkan tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga begitu sering disampaikan tentang bagaimana kelahiran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keadaan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan ketika beliau lewat pohon-pohon ini mendekat memberikan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Begitulah binatang-binatang pada mendekat mengucapkan salam. Salamun alayka ya Nabi Allah. Semuanya mendekat kepada Nabi, menyampaikan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan beliau diutus oleh Allah untuk seluruh alam ini, untuk membawa ketundukan pada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diikrarkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk membawa umat manusia dan makhluk-makhluk yang lain hanya tunduk kepada Allah. Makhluk-makhluk itu tunduk pada Allah dengan sunnatullah, sedangkan manusia dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syarat Islam untuk tunduk kepada Allah dengan syariat Allah. Itu syarat Islam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita memperhatikan beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kehidupan beliau, dalam kepemimpinan beliau, ternyata beliau itu adalah seorang panglima militer. Beliau memimpin tentara. Beliau menyerukan perang, mengumumkan perang. Beliau mengatur pasukan. Beliau mengatur strategi. Ini menunjukkan bahwa keberadaan beliau itu, di samping sebagai nabi dan rasul yang menyampaikan syariat Islam dengan segenap keagungan akhlaknya yang mulia, tapi pada saat yang sama beliau juga bersifat tegas pada orang-orang kafir. Muhammadur Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar wa ruhama bainal mu'minin. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tegas pada orang-orang kafir dan bersifat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman.
Beliau Rasulullah SAW di awal hijrah beliau di Madinah, beliau menyatukan antara kaum Ansor, kaum Muhajir dan Ansor dalam sebuah keluarga. Yang mana ikatan-ikatan yang sebelumnya keluarga dasarkan atas darah, maka beliau menyatukan mereka antara Muhajir dan Ansor itu menjadi ikatan keluarga karena keimanannya. Beliau mempersatukan beliau antara Muhajir dan Ansor dalam sebuah ikatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inilah beliau dipimpin oleh Nabi SAW, termasuk di dalam menghadapi musuh-musuhnya, yaitu musuh orang kafir. Maka beliau memimpin perang Badar, yang mana kaum muslimin ketika itu berjumlah sekitar 300-an, sementara orang kafir berjumlah sekitar 1000-an lebih. Di dalam perang Badar ini beliau Rasulullah menampilkan sebuah kepemimpinan yang sangat luar biasa di dalam mengambil keputusan tatkala dia hendak mengambil strategi. Ketika Rasulullah telah mengatur nanti pasukan begini. Kemudian salah seorang sahabat Ansor bertanya, "Oh, apakah ini wahyu ya Rasul?" Rasul mengatakan, "Bukan." Lantas kemudian si Ansor ini mengatakan, "Sayalah orang yang paling tahu tentang medan Badar, karena saya berasal dari sana." Lantas kemudian beliau mengatur pasukan, menentukan bahwasanya di Badar ini ada satu sumber air dan ini satu-satunya. Oleh karena kita harus menguasai sumber air ini. Kita harus datang lebih dahulu menguasai sumber air ini, sehingga dengan keberadaan sumber air ini kita akan bisa bertahan lebih lama. Dan ternyata beliau Rasulullah SAW mengambil keputusan sahabat ini untuk jadikan strategi di dalam perang Badar. Oleh karena itu di sini ini menunjukkan bahwasanya tatkala beliau mengambil keputusan ini, mereka Rasulullah dimusyawarahkan. Tetapi ingat, keputusan ini oleh beliau berkaitan strategi ini diserahkan kepada ahlinya. Siapa yang ahli? Beliaulah yang dipilih terkait dengan keputusannya. Walaupun Rasulullah Allah berfirman, "Wa syawirhum fil amri." Dan bermusyawarah kalian dalam segala urusan. Tetapi dalam musyawarah di sini diserahkan pada ahlinya, ahli shawab yang memang benar-benar menguasai, memahami tentang situasi itu yang diambil keputusannya. Rasul juga mencontohkan ketika perang Uhud. Beliau juga memimpin para pasukan, memimpin sahabat untuk bermusyawarah untuk menentukan strategi. Lantas kemudian tatkala Rasulullah hendak mengambil strategi bertahan di kota, para sahabat berpendapat beda. Nanti kalau di kota, nanti ketika jebol repot, nanti bisa akan dikuasai kota ini. Maka kita songsong di Bukit Uhud. Lantas kemudian disepakati bersama bahwasanya untuk menghadapi mereka disongsong di Bukit Uhud. Lah inilah bagaimana Rasulullah mengambil musyawarah di dalam memimpin dalam menentukan strategi ini. Demi kepentingan bersama, akhirnya Rasulullah mengambil strategi untuk menyongsong mereka di Bukit Uhud dengan strateginya. Walaupun akhirnya di antara pasukan yang ada di gunung, pasukan panah yang di atas bukit, mereka terbelalak, mereka terlalaikan ketika melihat banyak rampasan perang di bawah. Mereka pergi meninggalkan posisinya untuk ikut berebut ghanimah. Namun kemudian orang kafir Quraisy seperti Khalid bin Walid memutar masuk ke tempat posisinya kaum muslimin yang di atas bukit, kemudian menyerang dengan anak panah pada kaum muslimin yang sedang berebut ghanimah. Akhirnya kaum muslimin kocar-kacir, dan inilah perang Uhud, kaum muslimin kalah. Dalam perang yang ketika Rasulullah misalnya perang Ahzab, Rasul juga telah mengatur strategi pada mereka sangat berat. Kaum muslimin menghadapi sekutu yang cukup berat, sekutu orang Arab. Ada orang-orang Yahudi pula. Pada yang sama ada entitas Yahudi di Madinah yang menikam dari belakang, jadi Bani Quraisyah. Nah, ketika itu Salman Al-Farisi yang baru masuk Islam datang menggambarkan sebuah strategi yang biasa dipakai oleh Persia, itu dengan menggali parit yang sangat lebar, yang sangat dalam dan lebar. Maka dari sini Rasulullah juga memutuskan mengambil pendapatnya Salman Al-Farisi ini, karena dipandang ini yang paling logis demi menghadapi pasukan Ahzab yang mereka jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan kaum muslimin. Inilah gambaran bahwa beliau ternyata adalah seorang panglima militer
yang mengatur strategi perang, bahkan menyatakan perang, sebagai perang Hunain. Mengirim pasukan untuk ekspedisi-ekspedisi yang lain. Nah, oleh karena itu, ada yang mengatakan, Rasulullah ke Madinah itu jadi Pak RT. Dari sini menjadi terbantahkan. Mana Pak RT menyatakan perang? Paling perang antar warga aja. Mana namanya Pak RT? Kok kemudian lantas mengatur strategi perang, mengirim pasukan? Tidak. Dari beliau Rasulullah SAW di sini bertindak selaku panglima militer. Ada perang-perang yang mereka ikuti, ada perang-perang yang tidak diikuti. Dan yang mengirim ekspedisi-ekspedisi dalam kelompok kecil maupun dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya keberadaan beliau merupakan satu kesatuan. Di samping mereka, beliau Rasulullah SAW secara pribadi dengan akhlak yang sangat mulia. Beliau Rasulullah SAW ini juga seorang pemimpin yang sangat disegani. Fakta yang kedua, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita melihat realitas beliau baginda Rasulullah SAW tatkala di Madinah, maka beliau datang selain pertama kali mempersatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, Rasulullah kemudian juga membuat perjanjian-perjanjian dengan entitas-entitas Yahudi yang ada di Madinah. Di situ ada Bani Qainuqa, ada Bani Nazir, ada juga Bani Quraidah. Yang intinya kepada entitas-entitas Yahudi ini, mereka diminta untuk tunduk kepada Islam, untuk tunduk kepada hukum-hukum Allah. Sehingga dalam salah satu butir dalam Baitul Madinah itu, apabila terjadi perselisihan di antara mereka, maka akan diselesaikan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ini gambaran bahwasanya hanya kepala negara yang bisa membuat surat perdamaian. Beliau Rasulullah SAW juga mengirim utusan ke Yaman, ada juga utusan yang ke Persia, ke Raja Heraklius, atau yang terkenal Raja Hercules, Kaisar Hercules. Ada juga utusan yang ke Persia. Ada pula utusan ke tempat-tempat yang lain, ke Mesir. Bahkan dari Mesir, ini beliau dihadiahi seorang istri, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Ini menunjukkan gambaran beliau adalah seorang pemimpin negara yang keberadaannya diakui oleh negara-negara yang ada di sekitarnya ketika itu. Yang mana sebelum kedatangan beliau Rasulullah SAW ke Madinah, maka orang-orang Arab di sana, mereka tidak dianggap sama sekali dua kekuatan besar di barat, yaitu Bizantium atau Romawi, dan kekuatan besar di timur, yaitu Persia. Suatu wilayah yang dianggap tandus, yang tidak memiliki apa-apa. Sehingga apabila ditaklukkan pun, hanya ngentek-ngentek waktu aja. Hanya membuang-buang tenaga aja. Karena nanti sama sekali tidak diperhitungkan. Akan tapi beliau dengan kepindahan beliau dan hijrahnya beliau ke Madinah, langsung Yathrib berubah jadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Sehingga dari sinilah Richard Whitehead ini dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia meletakkan beliau baginda Rasulullah SAW sebagai pemimpin nomor 1. Sama saya ditulis di situ Muhammad, dia pemimpin nomor paling berpengaruh. Karena apa? Dikatakan pemimpin Arabia. Pemimpin Arabia. Jadi pemimpin Islam dan pemimpin Arabia. Pengaruhnya besar dikatakan. Berbeda yang bisa mempengaruhi perang demi perang, yang hingga perang-perang itu sangat berpengaruh hingga sampai sekarang ini. Selain dengan agama Islam. Berbeda dengan Hulagukan, berbeda dengan Genghis Khan. Walaupun penaklukannya lebih luas dibandingkan Rasulullah SAW, namun pengaruh dari Genghis Khan itu tidak bertahan lama, surut setelah kekalahan di Ainun Jalut dan seterusnya. Bahkan cucu-cucunya satu demi satu masuk Islam, cucu-cucunya satu demi satu memeluk Islam, ikut memperjuangkan Islam. Sehingga dari sinilah Genghis Khan tidak termasuk kategori nomor 1 ini. Dan Rasulullah terus bertengger karena pengaruhnya hingga sekarang. Di samping beliau sebagai pemimpin,
Beliau kepemimpinannya sangat dipengaruhi oleh ideologi yang sangat kuat sehingga menghujam kepada umatnya hingga sekarang. Pada yang sama beliau Rasulullah SAW juga menyelesaikan berbagai banyak urusan-urusan negara. Beliau Rasulullah SAW disebutkan dalam Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa berat di dalam hati mereka terhadap keputusan yang telah diberikan, yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini gambaran bahwa Rasul sebagai hakim, sebagai penguasa yang memutuskan perkara-perkara ketika jadi perselisihan-perselisihan. Yang mana pada saat itu antara seorang Ansor berselisih dengan kaum Muhajirin. Kemudian Rasulullah membenarkan tentang pendapatnya Muhajirin ini. Terus kemudian kaum Ansar mengatakan, apa gara-gara dia itu anak pamanmu? Ini. Lantas kemudian turunlah ayat ini. Ketika seorang Ansar itu tidak terima dengan keputusan ini, dia mengadu kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, cukuplah dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Mengadu pada Umar. Dikatakan, apakah benar seperti itu? Lantas kemudian Umar pulang bawa pedang. Ambil pedangnya. Dipenggal lehernya lebar. Kenapa? Allah dan Rasulnya telah menjadikan Rasul telah memutuskan suatu keputusan, kemudian dia masih terasa berat dalam hati untuk menerima keputusan itu. Oleh karena itu beliau Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 36 berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida." Maka tidak pantas, tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukminah mukmin yang perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, bagi mereka masih terdapat khiyar, pilihan dari urusan mereka. Maka wa may ya'sillah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah wa rasulah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah adalah tauladan kita. Rasulullah adalah uswah kita. Tentunya tatkala Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masukkan semua ke dalam Islam secara kafah. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkahnya syaitan, karena sesungguhnya syaitanlah musuh yang nyata. Oleh karena itu, benarlah ketika Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh Allah benar-benar telah menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Akan tapi tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami letakkan mereka dalam tempat yang serendah-rendahnya tempat. Ilal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, dan seterusnya. Untuk itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, menjadi keharusan bagi kita di bulan Maulid ini, marilah kita teladani beliau Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupannya, untuk supaya agar kita bisa memasuki Islam ini secara kafah, mengambil Rasulullah dan tauladannya secara kafah, secara sempurna. Di samping dari sisi akhlaknya yang mulia, juga harus kita ambil juga dari sisi mereka, beliau sebagai negarawan, juga sebagai panglima militer, maupun dari sisi yang lain, sehingga ketika kita dalam menghidup Islam, mengarungi agama Islam ini, hidup dalam Islam secara kafah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah menerima amal kita semuanya, mengampuni semua dosa-dosa kita semuanya,
memberikan rahmat pada kita semuanya, dan kelak semoga kita dipertemukan dengan baginda Rasulullah SAW di surganya kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb qaribna wa barikna lina'mal salihan fi yaday risalatu at-taghyir.